Jangan lupa subscribe channel YouTube Alam Semesta Ceria, like, komen dan sebarkan videonya agar lebih berkembang. Terima kasih. Pada kesempatan malam hari ini merupakan awal tahun baru Hijriah 1442. Kita kembali memulai kajian kita setelah kemarin sempat lama libur ya, 2 tahun libur, kelamaan liburnya. Kita mulai tahun baru ini dengan kebaikan, dengan mengkaji kitab Nasoihul Ibad. Artinya Nasoihul Ibad itu nasihat-nasihat untuk para hamba. Nasihat ini dalam bentuk, ada yang bentuknya hadis, ada yang bentuknya makalah. Apa bedanya hadis dengan makalah? Kalau hadis itu disandarkan kepada Rasulullah. Kalau makalah itu bisa jadi disandarkan kepada sahabat atau kepada para ulama, nasihat-nasihat ahlul hukumah, ulama-ulama yang ahli hikmah. Dan kitab ini membahas tentang akhlak, baik akhlak lahiriah, terlebih-lebih akhlak batiniyah kita. Ini penting sekali, jangan sampai kita setiap hari ngaji, ilmunya nambah, tapi akhlaknya tidak berubah jadi baik. Itu sayang sekali. Oleh karena itu, ketika kita ngaji semacam ini, jangan semata-mata diniatkan nyari ilmu, tapi juga diniatkan untuk membersihkan hati. Jangan sampai ilmunya nambah tapi hatinya tetap kotor. Makanya yang terjadi kalau orang ilmunya nambah, hatinya tidak makin bersih, maka dia akan menyalahgunakan ilmu itu. Entah sombong, entah buat kesalahan, maksiat, entah untuk tipu-tipu atau merubah dalil hukum karena kepintaran dia. Dan karena hati yang tidak makin bersih. Selanjutnya kitab ini ada matan, ada syarah. Kalau matan itu adalah kitab inti atau kitab pokok, itu namanya matan. Kitab matannya itu kalau bapak bawa kitab yang ada di dalam kurung, itu namanya kitab matan. Dan di dalam kurung itu karya Ahmad Syihabuddin yang biasa disuluki Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu merupakan ulama besar dan beliau adalah muhaddis, orang yang ahli hadis, ulama yang ahli hadis, termasuk yang mensyarahi Sahih Bukhari dengan kitab populer Fathul Bari. Itu ada 15 jilid Pak ya, 15 itu karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, beliau juga mengarang kitab, walaupun ini tipis kelihatannya, tapi muatannya sungguh sangat padat dan bermanfaat. Dari kitab induk ini, kitab matan, disyarahkan itu dijelaskan lebih luas oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia asli Banten yang tinggal di Makkah, menjadi ulama Makkah, ulama yang diakui dunia dan wafat juga di kota Makkah. Syekh Nawawi Al-Bantani asli Banten. Umpamanya kalau nanti muncul ada ulama dari Ratu Jaya ya namanya ya Syekh Ratu Jaya, kira-kira begitu Pak. Semoga muncul ulama dari Ratu Jaya ya, yang masyhur gitu. Ini yang akan kita kaji, sehingga kita kenal lebih dahulu kitab ini arahnya kemana, pengarangnya siapa, dan ini bermadhab Syafi'i. Kitab ini bermadhab Syafi'i. Ngaji itu harus jelas madhabnya siapa. Jangan sampai kita salah membaca buku, salah membaca kitab, sehingga akidah kita menjadi tergelincir di situ. Yang kedua, ngaji itu punya sanad yang jelas. Sanad di sini artinya ketersambungan ilmu. Seperti saya, dari guru saya, terus sambung sampai kepada al-mu'allif. Al-mu'allif itu pengarang kitab. Nah, pengarang kitab ini nyambung dari para tabi'in, para sahabat sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ilmu yang tersambung sanadnya insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Ini pentingnya. Makanya
ngaji kitab itu akan berbeda dengan ngaji ceramah lepas. Kalau ngaji kitab dia lebih terarah, lebih detail, sehingga di situ kita ada kepuasan di dalam mengkaji pokok demi pokok, tema demi tema. Dan malam ini juga langsung kita mulai. Terlebih dahulu kita Fatihah, hadiah Fatihah kepada pengarang kitab. Yang pertama Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kedua Syekh Nawawi Al-Bantani. Qaddasallahu sirrahuma wa nawwara dharihahuma wa yulida rujahuma wa nafa'ana bihima ulumihima fit daraini. Lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kitab ini nanti membahas beberapa nasihat. Al-Babusani, contoh bab kedua. Nanti nasihatnya itu, setiap nasihat itu dua perkara. Nanti bab ketiga ya tiga perkara. Bab 5 begitu, nanti 5 perkara disampaikan, sehingga itu nanti menjadi susunan ilmunya itu bagus. Jadi kalau bahasa anak kampus ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, jadi belajarnya lebih nyaman. Yang membawa kitab ya sudah ya, langsung dibuka halaman 4, sebab halaman 2 dan 3 itu muqaddimah, sudah saya sampaikan secara ringkas. Kita langsung buka halaman 4. Yang kita baca halaman 4, yang kita baca itu yang ada di dalam kurung. Cukup yang ada di dalam kurung, selebihnya yang di luar kurung nanti saya sampaikan secara keterangan langsung aja. Tujuannya apa? Untuk menghemat waktu dan pemahaman bisa langsung kita dapatkan. Halaman 4, Al-Babusani. Babusani, bab yang kedua. Yang pertama muqaddimah, sudah saya sampaikan secara singkat. Bab yang kedua ini faminhu khoslatani. Bapak lihat yang di dalam kurung. Faminhu khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Faminhu, maka bagian dari bab kedua ini, khoslatani, ada dua perkara. Ada dua perkara, la syai'a, yang tidak ada satupun, tidak ada perkara satupun, afdalu, yang lebih utama, afdalu, yang lebih utama, minhuma, daripada dua perkara yang akan kita bahas. Ini perkara penting, dua perkara penting dalam kehidupan kita yang sangat mulia, bahkan gak ada yang melebihi kemuliaannya. Dua perkara itu apa? Yang pertama, al-imanu billah, yaitu iman kepada Allah. Yang kedua, wan naf'u lil muslimin, yaitu memberi manfaat. Wan naf'u, memberi manfaat, lil muslimin, kepada umat muslim. Kita bahas sekarang, Pak. Perkara yang sangat agung, bahkan tidak ada keagungan melebihi dua perkara ini, yaitu pertama, iman pada Allah. Ini perkara yang sangat agung. Kenapa? Karena syarat ibadah kita diterima, syarat kita bisa masuk surga, harus iman kepada Allah. Serajin apapun kita berbuat baik, kalau nggak ada iman, nggak dihitung ibadah. Umpamanya ada saudara kita non muslim,
dia rajin sedekah, rajin bantu, rajin sosial, rajin, semuanya rajin, baik hati sama tetangga, tapi tidak ada iman kepada Allah, tidak menuhankan Allah, maka kebaikan itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Sehingga iman mempunyai peran yang sangat penting. Yang kedua, iman ini menjadi syarat kalau kita kepengen masuk surga. Maka populer di dalam sholawatan itu, dan ini sebenarnya hadis Pak, Miftahul Jannah, apa Pak? La ilaha illallah. Itu hadis yang suka dilakukan oleh ibu-ibu. Miftahul Jannah, kuncinya surga itu kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kalau diringkas adalah meyakini bahwa yang berhak kita sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berhak dijadikan Tuhan adalah Allah. Itu kunci. Jadi sehebat apapun orang itu, kalau tidak iman maka tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah. Sehingga karena hebatnya iman ini Pak, walaupun dia sudah puluhan tahun menjadi kafir, terus dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia langsung percaya bahwa Tuhan yang hak adalah Allah, maka seluruh kekafirannya yang sudah puluhan tahun dia bergelimang dosa langsung dihapus dosanya oleh Allah. Ini hebatnya kalimat la ilaha illallah, hebatnya keimanan pada Allah. Yang dosa puluhan tahun langsung dihapus Allah begitu dia mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga kalimat ini sangat ampuh. Bahkan senakal apapun orang muslim, ini sudah muslim nih Pak, tapi masih hobi maksiat, ada nggak yang begitu? Ada apa banyak? Udah muslim tapi masih hobi maksiat, sholat masih bolong-bolong ya, dan perempuannya masih hobi Pak. Itu begitu dia mau meninggal kok ngucapin la ilaha illallah, seluruh dosanya diampuni Allah, seluruh dosanya diampuni Allah. Itu hebatnya kalimat la ilaha illallah, hebatnya iman kepada Allah. Justru sebaliknya, walaupun dia umpamanya dari mudanya rajin sholat, puasa, baca Quran, sedekah, rajin luar biasa, lo kok mau mati malah ingkar, gak percaya Allah, seluruh amal kebaikannya hangus dan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya terpenting apa? Ditanamkan iman sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sering doa begitu kan, Allahumma sabbit imanana, ya Allah tetapkan iman dalam hati ini. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah, ya Allah tutup usia kami dengan husnul khotimah. Husnul khotimah itu apa? Iman billah. Husnul khotimah itu al-imanu billah, iman pada Allah. Maka ini adalah keagungan yang luar biasa, dan saat ini kita diberikan iman kepada Allah, dan ini wajib kita syukuri. Upamanya kok perut lapar-lapar dikit, nggak apa-apa, yang penting masih iman kepada Allah. Upamanya kok hari ini masa pandemi nggak punya duit, pekerjaan nggak ada, tenang, yang penting masih iman kepada Allah. Yang bahaya itu duit banyak, iman tercabut, itu yang bahaya Pak. Duit banyak tapi iman tercabut, bahaya itu. Bahayanya kenapa? Loh, kalau sampai mati dia masih begitu, alamat menjadi penghuni neraka. Maka kondisi seperti ini yang serba krisis, kalau bagi orang yang punya iman yang kuat, itu nggak jadi masalah. Nggak jadi mas. Kenapa? Karena tidak ada keagungan, tidak ada kenikmatan yang melebihi nikmatnya iman kepada Allah. Ini yang kita tanamkan Pak, sehingga orang iman yang benar-benar mukmin itu selalu bahagia.
Maka wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah dengan iman itu tadi, hatta ya'tiyakal yakin, sehingga tertanam dalam hati kita sebuah keyakinan yang mantap, sebuah keyakinan yang mantap. Saat ini kalau Bapak ditanya, Bapak iman nggak pada Allah? Percaya dengan kuasa Allah? Percaya bahwa Allah itu maha sayang sama kita? Percaya nggak? Terus seandainya Bapak milih ngaji ini seperti ini, ngaji sama mancing, kira-kira lebih mulia mana? Itu jawaban iman. Tapi kalau sekarang kita bisa jawab karena belum teruji, nanti diuji, Pak. Contoh pamannya Bapak udah di sore, udah siap-siap nanti malam ngaji di Masjid Al-Faronggo, tiba-tiba telepon, Pak Rio, pesen nasi bungkus 100 box, maghrib baru sudah jadi, nanti diambil. Ngelayaninnya 100 box apa tetap ngaji? Kira-kira gimana, Pak? Kira-kira gimana, Pak Rio? Ngaji ber 100 box? Nah, di sini iman kita teruji. Kalau saat ini kita belum teruji, iman, pokoknya ngaji, emang belum teruji kok. Takut dihadapkan pada sebuah pilihan seperti itu. Kadang-kadang orang yang imannya masih belum tertanam kuat, langsung goyang dia. Ngaji apa ngelayanin pesenan ya? Kalau ngelayanin pesenan saya nggak bisa ngaji, tapi kalau saya ngaji, pesenan lewat. Setan bisikin, ngaji mah masih bisa kapan saja, pesanan begini mah jarang-jarang, ya kan? Setan bisikin, terus kita benar juga, ya, kita membenarkan godaan setan. Seringkali begitu, Pak. Betul. Akhirnya Bapak nurutin kata setan tepuk tangan. Setan tepuk tangan. Ya harusnya Bapak ngaji gagal karena tergoda oleh bisikan setan. Setan itu menggunakan logika orang yang digoda. Kalau logika orang itu selalu begitu, digoda dengan logika itu. Makanya setan itu punya jurus, Pak. Kalau orang itu nggak bisa digoda dengan keburukan, akan digoda dengan kebaikan. Ini diingat-ingat, Pak. Setan itu kalau nggak bisa menggoda orang dengan keburukan, dengan kemaksiatan, dia akan menggoda dengan kebaikan. Masuk logika dia, ini kan 100 bungkus, kalau ada untungnya buat keluarga, kan pahala juga. Ngaji ya pahala, kerja ya pahala. Udahlah ngaji mah kapan saja bisa. Kita manggut-manggut lagi. Bener juga ya. Itu logikanya begitu, Pak. Makanya hati-hati. Talbisul iblis, lembutnya godaan iblis, seringkali logika kita itu membenarkan. Dan ini yang bahaya. Bahayanya apa? Nggak sadar kalau sedang digoda iblis, ya gitu, Pak. Makanya kelembutan hati itu penting kita jaga biar kita jadi peka. Mana yang benar-benar hak, mana yang godaan, mana yang benar-benar hati, mana yang nafsu. Contoh begini, kadang-kadang tuh orang tuh aneh. Berdoa, bagi saya berdoanya muluk-muluk. Dia contoh, sebenarnya doa bebas, Bapak mau minta apa saja boleh, memang Allah membiarkan dan mempersilahkan. Tapi bagi kajian tasawuf, doa itu jangan muluk-muluk. Kenapa? Sebab kalau sudah doa muluk-muluk itu nanti takutnya itu bukan doa dorongan dari hati, tapi doa karena nafsu. Nanti bedakan, Pak. Orang yang doa karena hati dengan doa karena dorongan nafsu beda. Contoh doa yang karena nafsu begini, Pak. Umpamanya bujangan nih, waktunya nikah belum ketemu jodoh, dia akan doa, ya Allah, saya pertemukan dengan jodoh saya yang ganteng, yang alim, yang soleh, yang kaya raya.
Begitu Pak, kan bagus ya, bagus itu. Tapi ini benar-benar hati apa dorongan nafsu? Nah, di sini kita harus cermat. Kadang-kadang kita berdoa, ya Allah sehatkan badan saya, jangan kau kasih sakit ya Allah. Itu nafsu jelas. Fir'aun itu gara-gara nggak pernah sakit, ngaku Tuhan Pak. Makanya kalau doa jangan ya Allah sehatkan lahir batin saya. Kalau kau sakit yang ringan-ringan saja, itu masih mending tuh, bisa dibedakan Pak ya. Tapi kalau ada doa ya Allah saya minta sehat, jangan kau kasih sakit sedikit pun, itu nafsu namanya. Udah nafsu serakah lagi. Kalau ada doa ya Allah luaskan rezeki saya ya Allah, jadikan saya orang paling kaya di kampung ini ya Allah, itu namanya nafsu, bukan doa yang terus dari hati. Ya, di sini mencerminkan keimanan seseorang. Iya, semakin hebat iman seseorang, itu semakin sedikit dia berdoa. Maka ulama-ulama hebat itu kalau doa nggak pernah panjang, sedikit. Kenapa? Karena dia tahu betul bahwa keimanan itu meyakini Allah itu segala-galanya. Sehingga kalau toh dia harus minta yang benar-benar dibutuhkan, minta yang benar-benar untuk kebaikan keimanannya, bukan untuk kebaikan nafsunya. Makanya ini keinginan apa keangkuhan itu dibedakan. Jangan-jangan itu bukan bukan kebutuhan, hanya sekedar keinginan nafsu atau sekedar keangkuhan diri kita. Contoh begini, ya Allah jadikan saya orang yang mendapatkan ilmu yang banyak, jadikan saya orang yang alim. Alim dalam arti apa nih? Jangan-jangan pengen dianggap jadi orang alim, kalau itu sudah larinya ke nafsu. Makanya di sini iman itu kalau nanti digali lebih jauh, maka akan menemukan titik di mana kelembutan hati itu akan tertanam dalam hati kita. Maka iman itu segala-galanya, dan iman itu akan selalu diuji oleh Allah, selalu diuji. Nah, kadang ya itu tadi yang perlu hati-hati, ujian ini yang sangat lembut itu yang paling bahaya Pak. Kalau sekedar diuji dapat musibah, kita langsung sadar oh ini ujian. Nah kalau tadi ada proyek pesanan 100 box dibayar 2 kali lipat, tapi maghrib harus jadi, dikejar nggak itu proyeknya? Dibayar 2 kali lipat. Kalau satu boxnya umpamanya 15.000, gua bayar 30.000 tapi maghrib beres. Iman kita kan langsung teruji 32 kali lipat, jarang-jarang ya itu. Hati-hati Pak, itu iman. Selanjutnya wan naf'u lil muslimin, perkara agung yang kedua adalah an-naf'u, memberi manfaat lil muslimin kepada saudara muslim kita. Ini catatannya Pak, memberi manfaat, bukan menerima manfaat. Padahal manusia umumnya, Bapak jawab dengan jujur, Bapak lebih senang memberi manfaat atau menerima manfaat? Jawab jujur Pak, kira-kira gimana Pak? Bapak lebih senang memberi manfaat atau menerima? Umumnya orang menerima. Bapak lebih senang melayani atau dilayani? Dilayani. Itu manusia tuh hampir semuanya begitu. Kenapa? Karena memang manusia diciptakan seperti itu. Dan manusia itu menjadi mulia karena ilmu dan akhlaknya. Maka di sini keutamaan kedua setelah iman adalah mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada saudara muslim. Sehingga ini sesuai dengan sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling banyak memberi manfaat kepada sesama manusia. Nah ini ya harus kita latih Pak. Bapak yang hobi ngopi, ini ada yang hobi ngopi nggak? Yang hobi ngopi ada nggak? Pak Rio. Yang hobi ngeteh ada? Hobi ngeteh? Bapak kalau pagi-pagi ngeteh atau ngopi, Bapak nyeduh sendiri apa minta seduhin istri? Seduhin, minta seduhin istrinya. Minta diseduhin. Kenapa begitu Pak? Ya,
itu ditanya. Minta diseduhin, minta dilayanin. Padahal kalau pengen mulia, mencerminkan keimanan, harusnya kita yang nyeduhin. Padahal berapa menit sih nyeduh kopi itu? Sebentaran sebenarnya. Cuma kita terlalu manja, memanjakan diri, dan dianggap memang urusan nyeduh kopi ya istri. Dari mana hukumnya? Nggak ada kewajiban urusan kopi harus istri. Dari mana ketetapan hukum itu? Nggak ada. Kalau kita pengen menjadi orang yang mulia, mulai sekarang kita belajar melayani. Orang kaya melayani dengan kedermawanannya. Kalau bapak dia dikasih rezeki Allah berlebih, melayani dengan hartanya, dermawannya ditambah. Orang berilmu melayani dengan ilmunya, kasih pencerahan, kasih bimbingan. Orang yang kuat tenaganya melayani dengan tenaganya, tasarufkan tenaganya, jangan jadi pemalas. Ada kerja bakti, tampil depan. Begitu seterusnya. Pertanyaannya, kira-kira seneng nggak kalau bapak sesekali bikinin teh buat istri pagi-pagi? Istri kira-kira seneng nggak si istri, Pak? Yang punya istri ya, yang nggak punya istri nggak usah jawab. Pagi-pagi yang biasanya bapak dibuatin teh oleh istri, dibalik besok pagi bapak yang nyeduhin teh buat istri. Kira-kira istri seneng apa enggak? Pasti seneng. Bisa jadi kaget, malah bisa jadi komentarnya aneh. Bapak bekasin kali ya. Kenapa dianggap bekasin? Karena nggak pernah ngelakuin kebaikan. Begitu ngelakuin kebaikan dianggap aneh. Maksud saya begini, Pak. Oke lah, kita mungkin sering dilayanin istri ya, diseduhin kopi. Nggak ada salahnya bapak sesekali nyeduhin minum kesukaan istri. Bapak bikin kopi buat diri sendiri, istri sukanya teh, bikinin teh. Panggil, mah sini kita ngeteh bareng. Wah, luar biasa. Bapak dapat pahala, dipuji Allah. Dipuji Allah. Kenapa? Karena bapak melayani. Maka pahalanya beda. Yang melayani dengan yang dilayani pasti beda. Banyakan yang melayani. Yang memberi dengan yang menerima pasti beda. Banyakan yang memberi. Maka an-naf'u itu memberi manfaat, bukan mencari manfaat, bukan menerima manfaat, apalagi sampai memanfaatkan keadaan. Bukan. Itu paling parah. Kalau ada orang muslim ingin mencari manfaat dalam arti ngambil kesempatan atau malah memanfaatkan keadaan, itu akhlak yang sangat rendah. Jelas Pak ya? Ada acara maulid, bukannya dia nyumbang malah nyari saldo. Kesempatan nih, saldo banyak, beli rokok, beli makanan ini, nyari kesempatan jadinya. Hati-hati, itu akhlak yang sangat jelek. Kalau perlu panitia mas siap tekor ya, kira-kira begitu Pak. Udah capek tekor, itu yang luar biasa melayani. Makanya derajat tertinggi itu justru khadim. Khadim itu apa? Pelayan. Di Makkah, Arab Saudi, julukan raja itu adalah khadim. Khadimul Haramain, pelayan dua tanah suci, Makkah dan Madinah. Khadim julukannya, padahal dia raja. Harusnya di sini para DKM itu khadimul masjid, pelayan masjid, dan semua tamu yang datang ke masjid ini. Jadi jangan sampai begini, kita itu DKM tapi justru minta dilayani, itu aneh. DKM itu harus melayani, jadi itu khadim. Dan Bapak jangan merasa rendah apa hina, jangan, justru Bapak bangga. Karena kemuliaan seseorang dilihat seberapa hebat kita memberi manfaat kepada saudara muslim. Nah, kalau selama ini kita lebih senang dilayani, kadang-kadang makan aja minta disendokin loh ya. Saya bilang ini suami manja banget sih, nyendok aja masih minta disendokin.
Kadang-kadang pagi, mah kopi, udah tahu istrinya repot di dapur, bebenah, repot ngurusin anak, ibu yang nyeduh sendiri gitu loh. Jadi belajar, kalau nggak bisa melayani, paling tidak belajar mandiri, Pak. Kalau nggak bisa melayani, minimal belajar mandiri. Jangan apa-apa, papa mah, ribet banget jadi suami ya. Sama. Saya yang disebut ustadz, idealnya ustadz tuh begini, Pak. Ini kasih idealnya di mana-mana ya. Ustadz kalau mau ngaji dijemput, nanti sampai tempat dimuliakan, nanti pulang dianterin. Idealnya begitu. Tapi saya nggak seneng begitu malah. Maka saya ngaji kemana-mana itu nggak pernah mau dijemput. Kenapa? Satu, memang itu bukan jiwa saya, jadi saya nggak seneng malah. Yang kedua, saya pengen berkhidmah, saya pengen melayani umat. Selama saya masih sehat, saya akan datang sendiri. Mau motor, mau mobil, saya akan usahakan datang sendiri. Kadang-kadang itu saya ngaji cuma di WA doang, jadi ya Pak. Seperti kemarin, Ustadz, ini musola minta waktu buat ngaji. Kapan? Malam ini. Saya nggak bisa, bisanya malam ini. Ya udah, lewat WA doang Pak, jadi saya. Itu kalau nurutin nafsu, kurang ajar, nggak ngeliat guru, kan begitu Pak. Enggak, yang gengsi itu kita hilangkan. Memang dasar itu wanaf'u lil muslimin, memberi manfaat kepada orang muslim. Minimal kita mulai dari keluarga dulu. Besok pagi bapak seduhin minuman kesukaan istri. Sanggup? Woi, sanggup? Sanggup gak? Kalau bapak sanggup menghilangkan semua gengsi, menghilangkan semua keras kepala kita dan keras hati kita, seduhin kopi atau kesukaan istri lah, bapak sudah menjadi orang yang lebih baik daripada kemarin. Kalau itu sudah bisa diamalkan, hati ngaji kita benar-benar diijabah Allah, hati kita dilembutkan oleh Allah. Tapi kalau kita melayani orang lain merasa gengsi, melayani istri merasa gengsi, melayani orang muslim merasa gengsi, berarti bapak hatinya masih kotor, masih keras hati, keras kepala. Makanya kita buktikan besok pagi yang punya istri, yang nggak punya nggak usah pada nih. Seduhin minuman kesukaan istri. Sanggup? Insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel YouTube Alam Semesta Ceria, like, komen dan sebarkan videonya agar lebih berkembang. Terima kasih.